orang per orang, sampai di mana nuntutnya saya akan layani nanti ya. Bisa seperti itu? Baik Pak, izin mengkonfirmasi ulang. Jadi kita bikin dalam bentuk jurnal ya Pak ya? Iya, jadi kalian ambil, kan sudah punya proposal tuh ya. Ya, dalam bentuk proposalnya itu nanti ambil data, kemudian nanti hasil datanya itu ditulis dalam bentuk format jurnal GMS. Tahu ya format GMS kan? Iya Pak, tahu Pak. Jadi saya tidak harus dari proposal ya, artinya begini, proposal itu hanya sebagai pedoman saja. Sekarang ini saya hanya mau lebih ke tulisan ya, jadi bagaimana cara membuat menulis, metode setelah mengambil data ada penulisan, karena itu yang akan saya perbaiki nanti dari apa yang data yang kalian punya ya. Jadi contoh seumpamanya Dennis punya data tentang mangrove di mana di ini, silakan itu ditulis dalam bentuk format jurnal ya. Bisa kan ya? Sudah semester ini kan, semester 5 semua kan ini kan? Pak, semester 5 semua Pak. Ya, oke. Jadi semester 5 ini sudah waktunya kalian menulis karya tulis ilmiah seperti jurnal atau skripsi ya. Jadi targetnya Pak Aan juga seperti itu. Sebenarnya lebih ke metodenya, cuman kami lebihkan biar kalian siap nanti ketika menulis jurnal. Kalau bisa dipublish jurnal ini nanti sebagai syarat lulus. Jadi kalian sudah pegang satu kunci, tuh kan? Ya. Jadi si siapa Dennis mamanya punya data Lamon di ini di mana di Terora namanya ya, silakan itu dipakai datanya kalau ada, atau yang lainnya punya data di mana silakan digunakan, ditulis dalam bentuk jurnal. Nanti kita bimbingan satu-satu, siapa yang sudah siap hubungin saya, kalau saya usahakan nanti sediakan waktu nanti kalau kalian mau publish silakan dipublish di GMS atau di JMRT itu ya. Korbannya ngikuti GMS dulu semuanya. Karena itu yang lebih bagus di GMS. Bisa dipahami di sini? Izin bertanya Bapak, boleh? Ya. Ya, silakan. Ini Pak, kalau semisal kita itu kan belum punya data dan apa itu tempat kita untuk penelitian yang dari Pak An itu contoh bukan di Bali Pak, itu bagaimana ya Pak? Masa kita harus ke tempat itu untuk mengambil data atau bagaimana? Lokasinya di mana? Contoh saya ini ada di Trenggalek Pak, itu Pak. Jadi di Jawa, terus saya di Bali, itu bagaimana ya Pak? Ya, jadi persiapan ya. Ini sudah mulai offline ya. Jadi ini sudah instruksi dari rektor ya. Siap-siap kalian itu sudah balik. Jadi kita itu praktikum, kalau memang itu mata kuliah ada praktikum kalian harus balik, itu yang pertama. Jadi yang kedua solusinya dari saya, silakan ambil data di Trenggalek, tidak ada masalah buat saya. Ya. Jadi kita harus balik ke jadi kita harus ke tempat yang mengambil data itu Pak. Ya enggak begini. Jadi kan kalian penelitian tuh skripsinya di Bali, proposal kalian di Bali kan? Ya. Bukan Pak. Ini bukan sayanya di Bali tapi penelitian saya di luar Bali. Di luar Bali, ya. Ya. Silakan begini saja, kalau model seperti itu cari di Bali, pindah lokasi saja dulu. Oh, pindah lokasi dulu aja Pak ya. Nanti kalau kalian untuk skripsinya, jadi proposal itu disiapkan untuk skripsi kalian. Ya, sudah fix. Ya. Pak Aan itu menyampaikan ke saya, penelitian itu sudah fix ya. Final untuk penelitian skripsi kalian. Makasih. Ya. Jadi itu yang saya inikan sama Pak An. Jadi kita memang tidak mau ngasih teori-teori ya, terlalu ribet pakai teori kalau metode penelitian itu. Jadi kalau kita sudah dalam bentuk format, kalian sudah siap untuk nulis skripsi nantinya itu. Jadi tugas dari Pak An kemarin itu membuat proposal itu untuk skripsi kalian. Ya.
Kalau bisa tidak berubah. Kalau cuma berubah tempat tidak ada masalah kan? Oh, iya Pak, nggak masalah Pak. Kalau kalian nanti skripsinya jadi buat latihan aja tugas dari saya ini. Kalau kalian nanti untuk skripsinya mau pindah ke Trenggalek kan tinggal dirubah lokasinya saja kan? Iya Pak, iya Pak. Ya. Jadi harapan saya kalian sudah bisa publish lah semester awal semester 6 nanti gitu ya. Oke, Pak. Bisa dipahami di sini ada pertanyaan lagi. Kita diskusi via ini aja diskusi di tulisan aja ya. Jadi nanti kalian kalau mau seminar proposal itu proposal sudah siap. Itu harapan kami saya sama Pak An ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Jadi kalau Mas ya silakan. Ya, paham ya. Paham saya. Terkait itu tujuan penelitiannya seperti apa sih? Mencari data apanya aja itu? Penyebaran massa air di Selat Bali ya. Itu pakai metode gimana metodenya? Pemetaan aja. Di CTD itu isinya tahu nggak apa saja itu? Apa aja yang bisa diambil data di CTD? Kalau yang kayak gini tolong kirim proposalnya nanti ya via WA ya. Nanti solusinya nanti setelah saya baca itu ya. Proposalnya ya. Nggak usah bab tiganya nggak usah. Saya butuh bab 1, bab 2-nya aja. Cukup itu sudah. Nah, nanti dikirim, nanti saya putuskan gimana tugasnya ya. Untuk yang jadi kalau bisa tidak mengeluarkan dana, makanya saya sampaikan tadi kalau kalian punya data, mau data itu dipakai, silakan. Tidak harus berpatokan ke proposal Anda itu. Proposal yang tugas dari Pak An sebenarnya. Tapi kalau Anda mau sekalian, mau ngambil data sekalian sebagai data pendahuluan, silakan ambil. Ya, bisa dipahami itu ya. Jadi kalau kalian sudah punya data, tidak mau menggunakan tidak mau menggunakan proposal skripsi, tapi kalian punya data, silakan ditulis dalam bentuk jurnal. Bisa ya? Ya. Jadi target saya itu jurnal. Jadi metode penulisan jurnalnya ya. Tidak harus menggunakan skripsinya. Umpamanya Denis punya data nih. Denis skripsinya mengambil lamun, tapi dia punya data mangrove. Silakan ditulis mangrove-nya, tidak apa-apa. Ya, target saya di penulisan ilmiah di jurnalnya ya, untuk terbit jurnal gitu. Ya, bisa ya. Ada pertanyaan lagi? Halo Pak. Ya.
Ya makanya mumpung ini proses pembelajaran tidak di kalian mumpung ini belum masuk ke benar-benar penulisan skripsi dari sekarang dah gitu loh. Ya, silakan kalau mau berubah, tidak ada masalah. Tapi nanti kalau kalian sudah nyusun skripsi berubah susah kalian nanti. Makanya mantapkan belajarnya dari sini nih. Pengambilan data itu. Ya, menulis, mengambil data, belajarnya dari sekarang kalian. Tidak ada masalah mumpung masih sekarang. Tapi kalau sudah skripsi kalian berubah, itu ribet nanti ya urusannya dengan komisi skripsi kalian nanti. Ya, jadi kalau mau berubah silakan, tidak ada masalah. Ya, lagi yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, Jadi kalau yang data yang mau saya ambil itu kan ada 2 tipe, Pak. Ada yang primer dan sekunder. Yang primer itu observasi lapangan mengenai sedimentasi dan pendangkalan di pelabuhan. Tentang kelayakannya, Pak, dengan masyarakat pesisir sekitar, juga pengguna pelabuhan. Nah, data sekundernya itu dari pelabuhannya, Pak, udah disediakan. Kalau misalkan pakai data yang dari pelabuhannya itu diperbolehkan nggak, Pak, data sekundernya sebagai penunjang? kira-kira susah nggak dapat datanya dari pelabuhan itu? Kalau kemarin sih, Pak, udah pernah bekerja sama juga sama pelabuhannya dan memang dianjurkan, memang ada proyek juga sama pelabuhannya, Pak. Pelabuhan di mana itu? PPN Pengambangan, Pak. Nggak masalah. Kalau memang sudah datanya ada, tinggal ngambil data sedimennya kan, pakai metode apa? Metode kalau misalkan yang sedimennya itu masih didiskusikan, Pak, sama calon pembimbing saya. Tapi lebih memfokuskan ke kenyamanan aktivitas penangkapan ya, Pak, lebih menyebar kuesioner sebagai data primernya. Ya, siapa Putri ya? Iya, Pak. Ya. Jadi begini Putri. Jadi kalau Putri mau ngambil, Putri dari lokasinya di rumahnya di sekitar lokasi. Saya lagi di Bali sih, Pak, cuma lagi di Jimbaran. Enggak, maksudnya kan ini lokasi jauh nih, gitu. Iya, Pak. Jadi kalau pakai data sekunder sih tidak ada masalah untuk penulisan ini. Tapi alangkah baiknya menulis itu ada data primernya, ya. Nanti kalau data primernya itu, kalau itu memang harus ngambil data kuesioner, silakan diambil Putri. Ya. Iya, Pak. Jadi ini proses pembelajaran kalian untuk skripsi. Ya, biar kalian tidak telat-telat nanti kalau skripsi. Jangan sampai hilang-hilang kayak senior-seniornya itu banyak hilang itu soalnya. Ya. Iya, Pak. Permasalahan di lapangan akan kalian temukan nanti di situ. Ya. Selesaikan ada permasalahan itu nanti. Jangan menghilang nanti. Ketika dengan pembimbing nanti ada masalah, susah dihubungin, susah ini, susah ketemu. Itu kan masalah itu. Itu selesaikan gitu ya. Jadi pendidikan di saya itu tidak hanya teori aja. Saya nggak sedikit malas sekarang menggunakan slide seperti itu. Jadi langsung kita bimbingan ya. Biar benar-benar dapat ininya nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Halo Pak, selamat malam Pak Dwi. Ya. Ini Ilham Pak, Ilham Babullah. Mungkin akhirnya kita bisa ketemu di via webcam ya Pak. Enggak Ya. diskusi di Ya, tengah betul. hutan mangrove seperti kemarin Pak sama Kalinda juga. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan sih Pak tentang kaitannya sama skripsi saya. Nah, jadi gini Pak, skripsi saya kan kaitannya itu sama metode kuantitatif yang menganalisis angka gitu. Kuantitatif, tapi jika saya kaitkan dengan metode kualitatif, data tingkat keakuratannya itu tinggi Pak. Nah, di sisi lain kita kan mahasiswa S1 nih, sarjana nih, itu kan dibatasi oleh waktu untuk menyelesaikan skripsi ini kan Pak. Nah, kalau menurut
Pak Dwi itu gimana? Apakah saya tetap pakai metode kuantitatif atau kualitatif atau menggabungkan keduanya atau bagaimana Pak kalau menurut Pak Dwi? Mungkin nanti habis pelatihan mungkin saya hubungi Pak Dwi lagi seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke Ilham. Jadi begini Ilham, saya ingin tahu dulu kualitatifnya apa, seperti apa ya. Jadi data-data angkanya itu seperti apa, kuantitatifnya seperti apa ya. Jadi secara hierarki memang data kalau kita mau membuat sebuah tulisan yang bagus, kualitatif sama kuantitatif itu digabung itu bagus ya. Cuman bagus kalau tidak bisa mensinkronkan sama aja gitu. Akan jadi tulisan yang jelek juga nantinya. Makanya saya ingin tahu datanya seperti apa dulu. Yang Ilham nanti bisa konsultasi langsung Ilham ya. Bawa datanya. Ya, nanti bawa datanya seperti apa nanti sampaikannya. Kalau data yang kuantitatifnya sih saya tinggal itu sih Pak, tinggal nanti kontak dari lembaga yang udah saya teken, jadi tinggal nganalisisnya. Nah, yang analisisnya itu saya belum mahir lah, intinya belum mahir, belum menguasai 100% gitu Pak. Jadi kalau langsung jadi jurnal kan masih impossible menurut Pak. Jadi masih di semester 5 juga kayak gitu Pak. Mungkin kalau nggak ada alasan impossible menulis itu ya. Takutnya sih kayak gitu sih Pak. Nah ini ketakutan yang seperti ini yang membuat kalian down nanti. Hilangkan takutnya ya, namanya tulis saja sebisanya. Ya, jadi kalian nulis sesempurna apapun tidak akan pernah sempurna di depan dosen itu. Pegang itu kata-kata saya. Jadi tulis aja sebisamu, nanti ada arahan dari dosen ikutin. Coba tambahin ini, coba pakai metode ini, coba kurangin ini, pasti akan seperti itu nanti modelnya. Ya. Jangan pernah takut untuk nulis. Ini kuncinya lagi. Jangan pernah takut, tulis saja sebisamu dulu. Kan ada supervisor, ada pembimbing nanti untuk mengarahkan. Ya. Ketakutan ini yang membuat kalian down nanti untuk menulis itu. Ya. Nanti tunjukkan data kuantitatifnya seperti apa ke saya ya. Kalau itu memang harus menggunakan aplikasi, sampaikan nanti ke saya. Ya, saya tidak mungkin menguasai semua aplikasi yang ada di ilmu kelautan itu nggak mungkin. Tapi saya bisa nanti mengarahkan ya, kira-kira arahnya kemana untuk metode untuk penelitian kalian itu. Ya, jadi memang ada batasnya. KKNI untuk S1 itu di level 7. Ya. Level 7. Jadi level 7 itu mahasiswa S1 harus mampu menganalisis data, mampu membuat tulisan. Itu udah cukup untuk S1. Itu yang dipegang jadi pedoman untuk dari kementerian ya. Saya berpegang teguh ke aturan seperti itu aja. Bisa dipahami Ilham? Baik Pak, mungkin metode kuantitatifnya ntar saya diskusikan sama Pak Dwi juga. Mungkin kalau untuk kualitatifnya kan saya pakai data kependudukan. Nah, mungkin saya nanti bisa cari-cari di websitenya seperti itu Pak. Iya, oke. Nanti saya sampaikan ke Pak Dwi juga. Terima kasih Pak sebelumnya. Iya, nanti kita ketemu ya kalau memang ada waktu sebelum saya, ini kan mau liburan Galungan Kuningan kan. Mungkin yang ini nanti kita via online tidak ada masalah. Yang penting kalian tampilkan nanti kita kapan ininya. Nanti saya kalau bisa nanti kalau yang berhubungan dengan ekosistem nanti saya minta tolong senior kalian untuk membantu saya juga nanti ya. Jadi nanti ada beberapa yang saya arahkan ke senior kalian yang sudah lulus sama nanti dipegang saya sendiri nanti ya. Jadi nanti kalau tulisan itu sudah ini semua fix dari kalian, kirim ke saya,
Kalau ini kira-kira senior kalian mampu, saya kasihkan. Kalau nanti yang kira-kira nggak mampu, saya pegang sendiri. Ya, bisa ya. Kalau nanti menghadapi kesulitan, silakan langsung kontak saya ya. Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk data yang misalnya pakai penelitian uji coba kayak gimana ya Pak nanti ambil datanya Pak? Soalnya kan Uji coba seperti apa? kayak misalnya penelitian saya itu tentang pengaruh jenis pakan, suhu, sama simbion terhadap laju pertumbuhan ikan banggai. Nah itu kan saya harus uji coba nih, harus ada ikannya, ada akuariumnya, dan lain-lain itu kayak gimana dong Pak cara dapat datanya Pak? Uji coba ya. Nah, ini yang ini. Rencana di mana rencananya, penelitiannya? Penelitiannya di itu sih di akuarium jadi skalanya kecil gitu loh Pak. Nanti kemungkinan mungkin akuarium nanti taruh di lab Pika atau di tempat saya. Jadi diukur laju pertumbuhannya gitu. Terus nanti Nah, dianalisis perlakuan yang mana yang lebih itu. ini yang agak lama ini kalau uji coba ya. Waktunya takutnya saya nggak nutut karena Desember tuh harus sudah selesai kan? Iya Pak makanya. Hmm. Oke, yang kasus kayak Rizal ini kita ketemu ya? Kapan? Ada di mana Rizal ini? Ada di mana? Di Bali Pak, di Jimbaran. Oke, jadi nanti atur waktu. Siapa yang kesulitan, kita ketemu. Carikan saya waktu, kita ketemu di kelas. Sabtu Minggu tidak ada masalah buat saya ya. Mungkin nanti bisa sama Korma Pak diatur biar nanti pada datang juga yang lain. Oke, lebih bagus soalnya gitu saya temu tatap soalnya- muka saya. Ya, soalnya yang uji coba juga ada mahasiswa di sini juga ada yang uji coba. Soalnya kemarin pas dibahas sama Pak Aan ada juga yang kayak gitu. Ya, oke. Tidak ada masalah ya. Nanti kita ketemu ya. Kita cari solusinya bareng-bareng ya. Oke, Pak. Ya, jadi saya tidak memaksakan ketika itu membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar. Saya juga akan tidak memaksakan itu ya buat kalian. Ini proses belajar ya. Yang penting prosesnya kalian paham bagaimana menulis jurnal. Itu aja tujuan saya. Ya, makanya tidak harus sesuai proposal buat saya. Ya, tapi kalau kalian passionnya sudah ketemu ke budidaya ikan banggai itu, saya tidak akan memaksakan kalian pakai data yang lain. Tapi kalau memang ini nanti kita coba cari-cari data yang data-data sekunder terkait dengan pertumbuhan ikan, kumpulin bisa jadi nanti kita review, tulis dalam bentuk review jurnal ya. Bisa dipahami itu ya? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya itu saya sudah mengerjakan tugas proposalnya seperti permintaannya Pak An kemarin, Pak, yang diminta itu bab 1 sama bab 3-nya. Nah, itu Ya. Saya sebenarnya maunya ngambil tetap itu gitu, Pak. Terus tiba-tiba kemarin tuh ada suatu dan lain hal, jadi saya ada pergantian judul seperti itu, Pak. Nah, gantian judul ini berarti nanti saya tetap untuk jurnal yang Bapak minta itu saya kerjainnya sesuai yang judul yang baru atau pakai judul yang lama, Pak? Judul yang lama apa sih? Perbandingan estimasi simpanan karbon, Pak. Nah, itu kan butuh waktu juga tuh, ya. Iya, Pak. Makanya saya sepertinya mau ganti dulu gitu, Pak. Mau banting setir kemana? Masih simpanan karbon sih, Pak, tapi ngambilnya maunya di budidaya rumput laut gitu, Pak. Di budidaya rumput laut. Iya, Pak. Jadi mau tahu kalau misalnya budidaya rumput laut itu ada simpanan karbonnya atau enggak karena belum pernah diteliti gitu kan, Pak. Ya, belum pada titik itu. Tapi untuk lokasinya kalau misalnya ngambil yang dekat dengan rumah dengan lokasi saya tinggal itu tidak apa-apa, Pak.
Tidak ada masalah, malah bagus. Jadi nggak mengeluarkan biaya-biaya besar kan? Ya. Jadi harapan saya itu kalian bisa menulis tapi dengan biaya terbatas ditekan sekecil-kecilnya tapi bisa mendapatkan tulisan yang bagus. Ya. Untuk jurnalnya maksudnya ya Pak? Ya termasuk dana untuk penelitian. Jadi kalian itu nanti skripsi ya. Kalau kalian sudah menyusun skripsi, dari data skripsi itu diterbitkan dalam jurnal. Gitu loh. Sebagai syarat lulusnya nanti itu jurnal itu. Dan itu butuh proses untuk jurnal itu. Ada proses review nanti dari reviewer. Ya. Makanya trik-trik menulis itu langsung saya aplikatif gitu. Tidak harus data itu tidak harus sesuai dengan rencana skripsi kalian. Tapi kalau sesuai itu lebih bagus buat saya, buat kalian gitu. Kalian uji coba mamanya mau ngambil data pertumbuhan rumput laut ya. Jadi dekat, apalagi dekat di rumah tetangga ya, bisa aja pertumbuhan rumput laut ya, dengan metode rakit, jaring apung ya atau menggantung. Silakan diuji coba. Apalagi dekat rumah kan tidak mengeluarkan biaya, apalagi ada saudara itu. Dicoba pertumbuhannya. Ya itu kan cuma butuh waktu 3 minggu namanya. Ya, jadi itu nanti ditulis dalam bentuk tulisan seperti format skripsi, nanti dipotong, diambil beberapa datanya, tuliskan dalam sebuah jurnal. Nah, saya ingin tahapan itu dilalui duluan kalian. Sekarang uji coba sekarang. Sebelum masuk nanti ke benar-benar kalian nanti nulis sendiri, benar-benar menulis gitu. Ya, kalau memang kita harus ada pertemuan tidak ada masalah buat saya ya, karena memang sudah ada izin. Kita hibrid ya, jadi kalau memang yang nggak bisa hadir di Bali silakan, tidak ada masalah buat saya. Kalau yang bisa hadir, saya sangat dengan senang hati saya nanti kita ketemu ya. Kita diskusinya lebih enak di kelas lah. Atau nanti beberapa kali kita atur 2 kali pertemuan kan takut terlalu banyak. Kelasnya kita atur jadi 2 kali pertemuan. Sama si Dennis sama siapa tadi kormanya? Imron, Pak. Ya sama. Ya. Pak, izin menyampaikan ada beberapa teman kami yang belum di-admit sama Bapak untuk masuk room sini, Pak. Oke. Wow. Oke, sudah. Tadi nanti si Imron sama Dennis, kalau memang kita bisa atur bertemu ya. 1 kali. Dibagi 2 ada apa-apa, kalau terlalu banyak biar kelasnya kita batasin 50% dari kapasitas kelas soalnya. Nanti diatur silakan dibagi 2 kali pertemuan ya. Bisa Dennis? Bapak. Ya. Kalau bisa nanti kalau kalian punya data lah, punya data apa namanya ya, punya data lain tidak harus sesuai dengan skripsi silakan dibawa, atau nanti proposal yang sudah jadi dari Pak An, tugas dari Pak An itu sudah oke, bawa aja ya. Bab 2 ada usah saya, enggak perlu bab 2, saya perlu bab 1 sama bab 3-nya. Nanti kalau kalian tetap mau menggunakan skripsi. Ya, atau kalian punya data lain silakan dibawa datanya. Nanti diolah, saya arahkan nanti model nulis seperti apa gitu ya. Baik, Pak. Ya. Jadi 4 kali pertemuan, 5 apa 4 Dennis? Dennis. Nggak salah 5 sih, Pak. Mungkin nanti saya Ya. koordinasikan sama Imron juga, Pak. Ya, jadi nanti tolong absen saya dibuatkan 5, tapi nanti itu 5-5-nya anggap sebagai pertemuan, tapi kita sistemnya diskusi ya. Pak. Ya.
Jadi ini kan banyak nih, nanti silakan kalian untuk kuliah berikutnya atur jadwalnya dengan Pak Prof Sile. Nanti dengan dengan saya jadwalnya acak-acakan lah ya. Supaya nanti yang sudah siap bentuk tulisannya nanti atau yang pertemuan di kelas nanti yang 2 kali ini bisa diatur itu di sana nanti ya. Intinya nanti absennya paskan dengan ini ya. Paskan dengan 5 kali pertemuan itu. Bisa ya, paham ya? Kalau tidak paham nanti kita ketemu lagi lah. Dengan saya di kelas itu dibagi 2 kelas itu ya. Baik. Ada yang di luar Bali? Ada, Pak. Berapa orang? Saya, Pak. Di mana ini? Kalau saya lagi di Jawa Timur, Bapak. Di Di Kediri. mana? Di Kediri. Wah, di Kediri mana? Gimana, Pak? Kediri mana, Ike? Kediri kota. Ada rencana ke Bali enggak? Kalau dekat-dekat ini belum ada, Bapak. Oke lah, nanti kita via online aja ya. Baik. Ya. Nanti kalau memang ini proposalnya nanti kalau memang tidak berubah, ambil datanya di mana, Ike? Kalau dengan Pak Aan kemarin saya ambilnya lokasinya di Surabaya, Pak. Ambil data apa? Data sedimen mangrove. Sedimen mangrove. Di Surabaya di mana? Di itu. Wonorejo. Iya, di Wonorejo. Ada akses ke sana sudah? Sementara ini masih ditutup, Pak, saya dengarnya. Enggak, maksudnya komunikasi dengan pengelola. Belum. Masih ide saja sih, Pak, belum ke sana. Ya, nanti kita konsultasi via online yang di luar Bali aja ya. Yang di luar Bali nanti kabarin ke kormanya. Nanti kita atur waktu lagi lah. Ya, tapi saya bisanya rata-rata malam ya. Kalau online ya. Jadi saya manfaatkan kalau waktu pagi sampai sore itu saya manfaatkan di kampus. Malam saya berikan ke yang online ya. Tidak apa-apa ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Yuk, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Apabila memungkinkan untuk melakukan penelitian di pelabuhan yang tadi saya jelaskan, Pak, prosedur untuk administrasinya seperti apa ya, Pak? Dari pihak kampus dengan pelabuhan, berkas-berkas apa saja yang perlu saya siapkan, Pak? Nah, ini siapa namanya tadi? Stefani, Pak, Putu Stefani. Nah, Putu Stefani nanti gini ya. Stefani kan sudah ada komunikasi dengan sana kan? Iya, Pak. Nah, nanti Stefani kalau memang ini komunikasikan dengan pihak sana, pihak pengelola pengambangan ya. Iya, Butuh Pak. surat apa? Kan sudah ada komunikasi kan? Sudah, Pak. Apakah butuh surat izin, atau surat pemberitahuan? Ya, kalau butuh surat izin atau pemberitahuan nanti minta aja ke bagian ini ya, ke bagian administrasi izin untuk pengambilan data tugas kuliah gitu ya. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Pengambilan data apa untuk tugas kuliah, mata kuliah apa gitu ya. Tinggal minta aja ke atas nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak, boleh izin bertanya? Ya, silakan. Untuk sistem offline ini kira-kira dimulai dari kapan ya, Pak? Sorry.
Kalau bisa sore ya, saya bisa sampai tanggal Sabtu Minggu tidak ada masalah buat saya ya. Kalau kalian mau silakan ya. Selama saya di Bali saya optimalkan, nanti kan ini terbentur galungan nih tanggal 10 ya. Ya kalau bisa sebelum tanggal 10 ya. Tanggal 7 atau tanggal 8 ya. Oh gitu ya. Oke oke. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, jadi Sabtu Minggu saya siap aja ya. Kalau kalian ada di Bali, yang ada di Bali ya. Silakan diatur dengan kormanya jadwalnya. Oke baik Pak, saya sepertinya milih online aja Pak. Nggak apa-apa kan ya Pak? Saya Nggak masih masalah. Oke udah. Makasih Nggak banyak ada Pak. masalah ya. Ya. Ada lagi? Pak, mau izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Saya Imran Pak. Jadi begini pertanyaan saya tuh Pak. Kalau misalkan kita itu mau melakukan pengambilan data mangrove, nah misalkan kita itu mau menggunakan lokasi penelitian sebelumnya, misalkan penelitian kakak kelas kita. Jadi kan kita asumsinya T1 ya Pak. Nah, Ya. itu tuh boleh apa tidak Pak? Misalkan seperti itu Pak. Jadi untuk mengetahui misalkan di situ tuh perkembangannya. Ya, Iya. perubahannya kan. Tidak ada masalah. Itu sudah cukup. Buat untuk S1 sudah cukup. Jadi kalian kalau mau, itu kan semacam monitoring kan gitu kan. Gitu. Ya, jadi silakan diambil nanti dibandingkan. Ada perubahan enggak gitu loh. Ya, kalau ada data-data tahun sebelumnya, kalau bisa ada 2 tahun atau 3 tahun, semakin banyak datanya itu malah semakin bagus. Perubahannya itu pasti seperti apa itu bisa diketahui kan gitu. Kalau misalkan begini Pak, kita nyambunginya dengan topik yang berbeda. Misalkan kita mau mau mengetahui emisi blue carbonnya. Kalau kayak gitu bisa juga Pak, atau bagaimana? Bisa. Jadi kalian bisa hubungkan kanopi dengan karbonnya. Jadi tahun sebelumnya seperti apa karbon yang ada, terus kemudian kanopi tutupan persentase kanopinya seperti berapa. Kalian mau menghitung tahun berikutnya gitu. Tapi biasanya kalau cuma setahun itu perubahannya sedikit sekali. Makanya kalau bisa kalian ambil data seperti ini ya. Jadi punya kakak tingkatnya tahun 2020. Kalian ambil data nih sekarang nih. Tahun 2021. Tulis itu dua-duanya dulu. Skripsinya nanti yang tahun 2021 ini bisa kalau bisa dipublish itu bisa jadi rujukan untuk skripsinya. Jadi 2 tahun, 3 tahun datanya nanti itu. 2 tahun kan sudah ada itu. Ya. Tahun berikutnya untuk skripsinya itu malah bagus. Jadi ada 3 tahun tiga data itu, 3 tahun data itu. Paham maksud saya? Saya kurang nangkep sih Pak. Ya, oke. Saya kasih contoh, ngambil punya kakak seniormu siapa namanya? Saya belum ini sih Pak, belum nyari lagi. Soalnya kemarin tuh saya ikut ini lihat ujian proposal kakak kelas gitu ya. Jadi dia dikasih saran sama dosen, bisa juga katanya bisa ngambil dari kakak kelas saya itu datanya. Jadi asumsinya T1 gitu Pak. Bisa. Itu tidak ada masalah ya. Jadi T1-nya tahun di titik yang sama tahun 2019 namanya. Kalian ambil di tahun 2021 sekarang gitu ya. Jadi kan itu ada 2 tahun nih. Nah, itu dilihat kan perbandingannya. Nah, ini kan masih tugas, ya kan? 2021 ini tugas. Kalian skripsi kan tahun depan nih. Enggak Pak, iya. Ya. Jadi tugas ini kalau udah bisa dipublish itu bisa dijadikan rujukan juga. Ambillah data tahun 2002 nanti, 2022. Berarti Anda sudah punya data 3 tahun nanti.
Bisa terlihat itu nanti tren perubahannya. Ya, apakah dia meningkat atau dia semakin menurun. Bisa dipahamin? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan lagi, kita diskusi aja. Ini sudah mau habis Webex-nya ya. Saya belum pakai yang premium. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Sebelumnya kan saya mau ngambil skripsi di Papua, Pak. Iya. Nah, yang saya mau bertanya di sini untuk misalnya kan saya ngambil skripsi terus di bagian metodologinya kan itu pasti dicantumkan peta gitu untuk apakah untuk petanya saya buat maunya serinci mungkin atau saya desain sampai lah dibilang untuk memudahkan dosen untuk mengerti apa posisi di bagian sana soalnya kan banyak yang belum mengetahui di sana Pak. Itu Pak yang saya mau bertanya apakah saya harus buat serinci mungkin gitu Pak agar mudah diketahui sama dosen pembimbing gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Buat sebisamu dulu. Ya. Seperti yang saya awal, bikin sebisamu dulu. Ya. Kasihkan ke saya nanti. Sebisamu seperti apa. Nanti kalau memang ada kekurangan bisa ditambah atau ada yang lebih bisa dikurangin. Ya. Tadi Jeffrey ya. Jadi Jeffrey bikin aja dulu ya. Sudah berwujud petanya kasihkan ke saya di dalam tulisan itu nanti. Ya. Nanti kita diskusi lagi. Artinya kalau memang harus ada ini terlalu banyak, terlalu apa? Kurang petanya kurang bagus atau kurang apa? Saya peta itu kurang paham sebenarnya ya. Jadi nanti bisa diperbaiki. Nanti belajarlah sama seniornya ya. Karena bidang saya bukan ke orang ini pemetaan ya. Saya tidak begitu paham kalau peta itu. Ya. Jeffrey di mana di posisi? Siapa di Bali? Apalagi di Bali ya. Banyak seniormu yang bisa bikin peta itu ya. Ya, kemarin kan untuk yang dengan Pak An kan saya ngambil untuk apa proposal skripsinya kan saya ngambil di bagian Semarang di Juwanapati Pak. Nah, terus saya mau izin bertanya lagi Pak. Misalnya kan dari judul saya itu kan, misalnya kalau untuk saya berpindah lokasi kan bisa ya Pak? Maunya, Nggak masalah. tapi saya menggunakan judul tersebut. Nggak masalah. Oke, baik siap Pak. Ya, nanti di skripsinya tinggal kita modifikasi lagi ya. Jadi tulisan ini kalau memang itu judulnya sama beda tempat, nanti di skripsinya dimodifikasi lagi nanti, tinggal dimodifikasi. Ya. Oke, baik siap. Intinya kalian sudah pengalaman sudah tahu cara ininya, cara mengolah datanya, cara mengambil datanya, nanti skripsinya akan lebih mudah gitu. Cuma nambah-nambah sedikit aja nanti. Ya. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Kalian intinya tulis sebisanya. Ya. Namanya orang belajar salah itu udah biasa. Ya. Bahkan buat saya harus salah dulu kalian. Ya. Pede aja dulu nulis, ya. Namanya nulis itu salah itu sudah biasa. Yang nggak biasa itu yang nggak mau nulis. Ya, bisa dipahami nih ya. Banyak belajar dari jurnal-jurnal itu, baca jurnal-jurnal itu. Literatur kalau bisa dari jurnal, jangan dari buku. Oke, ada lagi? Silakan. Ya. Untuk pengambilan data untuk jurnalnya ini apa harus ada yang pakai menggunakan lab gitu atau cukup data
data mentah mungkin bisa dibilang istilahnya gitu, Pak. Itu data apa yang mau diambil? Kalau penelitian saya kan tentang estimasi karbon gitu, Pak, jadi harus ada uji di lab-nya gitu, Pak. Besar nggak biayanya? Oh, lumayan besar itu ya. Saya kurang tahu, Pak, soalnya belum pernah nyoba, Pak. Oke, nanti saya arahkan ke Sinermu ya. Baik, Pak. Ya, nanti saya arahkan ke Sinermu yang mangrove yang karbon ini ya. Ada beberapa Sinermu yang pakai ini